kalian kaulo Aji Santoso dan Kipriang Bodo dan Kang Joko lan Kang Eko kanan dalu menika ngapunten berarti kaulo tilar wonten tamu menika badhe ngisi gelaran pesta budaya dan wau sampun dipun singgung sudah dibahas tadi bahwa banyak penemuan-penemuan baru yang ditemukan, baik sengaja, biasanya nggak sengaja ya penemuan ya. Iya, nggak sengaja. Kalau disengaja kan tuh penggalian ya, mencari memang. Biasanya kalau sudah ditemukan, nah mungkin di sekitarnya itu takutkan ada apa namanya tanah baru nah kalau untuk temuan-temuan sendiri yang mungkin apa belum banyak diketahui masyarakat ini yang mana ini Mas? Ini yang belum diketahui sebetulnya yang ini yang prasasti hijau. Prasasti hijau itu ya? Prasasti hijau. Karena kurang kalau yang baru-baru ini cepat viral karena ada zamannya, ada embel-embel tarun katanya kalau wartawan itu ya. Itu ada aksara Jawa kunonya yang berangka tahun, terusnya ada ya kebaca itu angkatannya saja. Angka tahunnya saja. Kalau di bawahnya itu agak susah, sudah mulai aus ya. Aksaranya itu tulisannya sudah mulai aus, sudah terkikis zaman. Nah ini nanti kemungkinan akan disusur kembali areal dari areal inti ini, berapa radius dari ini ada apa? Ya betul. Ada sungai, ada apa sumber juga, ada beberapa temuan kreweng-kreweng, keramik juga ada. Nah ini nanti berlanjut. Sampai sekarang masih ditelusuri yang di Ngijo itu Mas? Oh belum masih belum ya. Ini teman-teman dari BPJP, dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur lagi konsen di situs yang baru ditemukan. Oh begitu. Di daerah sekarang. Di daerah sekarang. Itu cuman angka tahunnya saja, yang lain belum apa namanya pastinya untuk keterangan lain belum ada ya, belum bisa ditelaah. Iya benar. Jadi yang ada itu cuma angka tahun. Jadi masanya Jaya Negara. Kalau yang di bawahnya sebenarnya ada aksara, cuma agak susah karena kondisi batunya sudah aus. Jadi susah untuk dianalisis. Mungkin nanti pelan-pelan lah, nanti kan kelihatan. Oke. Bisa terkuat. Situs terbaru di Malang di daerah Ngijo yang tentunya prasasti. Diulang lalu mungkin di radius berapa ratusan bisa ditemukan Mas. Itu untuk menggali atau mungkin mencari apa ya pasangannya atau apa mungkin ada satu kompleks gitu, itu berapa radiusnya, berapa meter? Nah itu kadang kita canangkan berapa meter dulu ya. Kadang coba ada yang dekat gitu nemukan atau bisa jadi Mas ya menemukan acara nggak sengaja pada waktu mungkin menggali. Nah itu bisa mungkin apa konfirmasi atau ya kan ada informasi ke kita di sini, bisa konfirmasi ke kita atau paling mudah itu ke pemerintah yang kecil, itu pemerintah desa, atau laporan ke kepolisian, polsek atau gimana, kemudian melanjuti ke bagian terkait dinas terkait Disbudpar, nanti Disbudpar menghubungi dari BPJP Jatim, nanti yang dari BPJP Jatim akan meninjau ke lokasi apakah benar itu sebuah situ atau cagar budaya atau gimana. Oke Mas, saya mungkin ada tambahan soal yang di Ngijo ini Mas?
sedikit demi sedikit perbagian ada sebuah penemuan yang secara sengaja menemukan, terus ini adalah merupakan bagian dari sejarah yang terpenggal, karena bagian sejarah yang terpenggal sebenarnya adalah satu kesatuan atau rentetan dari sebuah sejarah leluhur yang tentunya kita lestarikan, kita uri-uri, dan kita pelajari dan pahami, karena sekarang nilai-nilai sejarah yang kurang, karena dengan nilai sejarah yang kurang, pemahamannya untuk cinta tanah air adalah semakin berkurang. Jadi hanya saged disimpan itu secara pribadi kalau memang menghendaki atau merasa senang atau ada sesuatu yang kira-kira diperlukan, karena ada bagian-bagian dari masyarakat yang memang memerlukan benda tersebut, surat yang nanti ada terang dari dinas terkait untuk hari ini, dari minimal dari PJ Malang itu Balai Penyelamat Cagar Budaya Mbupurwo, ya. Mas Joko, setelah yang hijau, apa lagi? Lagi hangat, lagi tren, lagi viral ya. Itu adalah situs sekarang. Namanya sekarang ya. Nah, ini kenapa disebut situs sekarang? Karena sekarang itu diambil dari nama dusun, namanya dusun Sekaran. Kalau desanya itu Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nah, makanya kenapa dinamakan situs Sekaran, diambil nama simpelnya ya itu. dari mudah lah, agar lebih diingat masyarakat juga bahwa di dusun Sekaran itu telah ditemukan cagar budaya atau situs atau lebih kompleks lah. Apa yang ditemukan di situ, Mas? Kalau awal ya saya ceritakan dari rentetan cerita dari yang beredar di masyarakat. Lima bulan ini waktu dari awal pengerukan. Nah, waktu awal pengerukan Bego itu tidak sengaja menggaruk dari sebuah peti kecil, kemudian setengah dari kecil itu hancur, kemudian Peti kayu atau peti dari perunggu. Oh, peti perunggu. Nah, peti itu hancur setengah, kemudian koinnya itu keluar. Oh, berarti dalam peti itu ada koin. Nah, isinya ada koin ya. Nah, betul. Kemudian dari itu ramai warga sendiri ya, kemudian ke lokasi dari Bego. Dan dari situ mulai ramai lah pencarian harta karun kalau warga sekitar itu aja akhirnya golek harta karun. Nah, itu saya nah ini yang disayangkan. Tanpa adanya pendampingan warga tidak segera. Nah, ini kan budaya dari Malang ini sebelum kejadian ini terulang kembali. Nah, kemudian dari warga itu ramai mencari dari temuan-temuan yang tersisa uang koin, ada yang menemukan emas, ada yang menemukan harta ada. Di Selasa kemarin tanggal 12 itu tim dari BPJB terjun untuk melakukan ekskavasi pertama awal. Nah, dari situ kemudian yang menemukan benda-benda itu dikumpulkan di mana? Di Balai Desa Sekarpuro untuk melakukan pendataan. Pendataan dari temuan itu yang ada yang emas, ada yang koin Cina,
keramik dan lain-lain. Berarti banyak ya? Banyak sebetulnya. Nah ini yang sebuah situs apa ini? Nah, gitu kan pertanyaannya itu. Kok barangnya mewah-mewah? Kalau mungkin kerajaan atau sebuah kota atau di mana atau pemukiman. Nah ini sebuah situs apa? Kalau dilihat dari temuannya ini merupakan milik orang kaya. Mas itu biasanya ya pejabat ya. Pejabat. Orang kaya. Nah, mas ada yang bud dari Cina itu merupakan perabotan yang lumayan mahal. Mewah kalau dulu mewah. Ya, mewah. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh kita dari tim kami dari komunitas Barisan Simpo ini penelusuran ke warga-warga menyisiri warga-warga yang menemukan temuan apa saja yang diwakili. Kemudian kami mendokumentasikan, difoto, kemudian dilaporan dari teman-teman BPJB. Kemudian di tanggal 12 itu tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur melakukan ekskavasi, melanjutkan dari kerukan dari bego itu. Nah, karena tapi setelah ini pindah berarti untuk lokasi tolnya setelah tahun itu ada temuan. Nah ini kemungkinan belum tahu karena masih diadakan rapat kalau nggak salah besok antara Jasa Marga, Disputpar Kabupaten Malang bersama BPJB Jatim, di mana enaknya mengenai situs ini, pentingkah atau gimana? Kalau memang penting, nanti dari situs ini tol itu akan bergeser, yang mengalah tolnya atau bergeser atau dibuat flyover atau dibuat dari situs itu dibuat sekaligus berhenti dan transir untuk melihat situs itu kan menjadi daya tarik sendiri, menjadi wisata lah. Itu kan kaitannya dengan warga di Sekarpuro, menambah income ya income-nya itu begitu. Oke, terus temuan itu masih sampai sekarang masih lanjut terus, Mas? Maksudnya penggalian masih lanjut? Kalau penggalian struktur melanjutkan itu masih terakhir itu tanggal 21 Maret hari Kamis ya. Hari Kamis terakhir ekskavasi dari teman-teman Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Itu hari Kamis terakhir. Nah itu struktur baru. Kemudian di sini sebelah itu ada batu yang unik juga. Ini tadi ini coba menelusuri sudut dari sebuah struktur yang kemarin sudah digali, diangkat lah, diangkat kembali. Ini coba menggali. Nah, kalau mengenai situs ini masa siapa, sedikit menjelaskan mengenai situs masa siapa atau kemungkinan masa siapa, paparkan Mas Eko. Untuk bentuknya ini seperti pondasi atau mungkin bangunan gitu, Mas? Strukturnya sepertinya pondasi ya, bagian paling bawah ya. Karena dulu cerita dari warga setempat itu di atas permukaan tanah itu sempat ada susunan batu bata, ada struktur juga di atas permukaan tanah yang datar. Itu sempat ada struktur batu bata, kemudian karena warga tidak tahu, ada yang mengambil untuk dibuat bangunan pondasi rumahnya, ada yang dihancurkan untuk dibuat semen batu bata itu kan ada yang padahal itu batu bata lama itu. Batu bata lama karena kan
ketidaktahuan dari masyarakat diambil, karena ukuran batu bata yang lama itu ini di masa siapa nih? Kalau batu bata merah dikaitkan dengan kerajaan Majapahit itu kurang benar, karena banyak yang peninggalan sebelum kerajaan Majapahit yang bata merah itu banyak juga. Lagi tinggalan-tinggalannya tentu dengan toponiminya gitu. Kalau dikaitkan dengan itu bisa saja memungkinkan itu masanya Empu Sindo, karena bagian-bagian apa di tetangga-tetangga desanya masa dulu toponiminya ada Tempuran itu di Prasasti Lingga Suntan, ada Tugaran yang sekarang jadi Tegaron di Lesan Puro, terus ada Walandit itu sekarang Belandit ya, Mendit ya, Mendit. Nah itu bisa dikaitkan bahwa Empu Sindo juga ada yang batu bata merah, contohnya Belahan, Candi Belahan yang ada di Mojokerto pun Pasuruan itu ya batu bata merah, dibuktikan dengan prasasti Cunggrang. Terima kasih pada itu yang masih simpan gitu. Masih disimpan. Masih disimpan ya Pak Arifin itu. Jika ditelisik itu ada yang lebih tua, masa dinasti Han, terus ada masa dinasti Tang, terus yang paling banyak itu utara dan Song Selatan. Nah ini abad sekitar abad 10 sampai 12-an. Nah itu kan bukan masa-masa Majapahit kan. Kalau bentuknya juga itu bisa pagar. Sungai. Nah, di pinggir itu ada arung. Arung itu untuk memasukkan air ke pemukiman untuk ditimba. Kalau keluarnya air itu sumber ya. Nah, itu di bawahnya itu ada air masuk. Arung. Nah, jarak antara arung dengan sungai itu jauh. Nah itu kan semakin ke bawah tuh. Kan kalau buat tarung kan mesti airnya selalu di atas. Bisa juga jadi bukan cuma satu rumah begitu ya? Iya. Karena banyak yang ditemukan juga. Jadi dari dulu sebenarnya warga Pakis itu banyak menemukan situs-situs gitu Mas ya, mungkin sebelum pembangunan tol ini. Nah betul. Menurut terutama informan kita yaitu Pak RT, Pak Muhammad Arifin itu di sebelah proses penggarapan tanah itu kan saja. Sebenarnya sudah tahu masyarakat sana. Cuma kali itu kemudian bukanlah ekskavasi ekskavasinya karena Pak Mirang ternyata banyak warga dari kita sendiri juga
kurang paham Betul. ya, bahwa apa yang kita temukan secara tidak sengaja itu berarti sebenarnya. Iya. Ya kan, ya kan, dan mungkin itu bisa apa menjadi suatu keterangan tersendiri ya kan, karena ketidakpahaman akhirnya ya disisihkan gitu aja. Tapi karena ya apa mungkin karena ada garap yang membuat yang secara nggak sengaja begonya mengenai peti mengenai peti, jadi akhirnya yang dulu mungkin yang dianggap nggak berarti gimana jadi lagi ya kan. Nah itu sejak zaman dulu Malang ini sudah makmur ya. Iya, bahkan situs ini merupakan temuan di Malang yang sangat apa ya, istimewa. Karena dari temuan ini di Malang itu baru kali ini ya, ada koin-koin emas ya kan, ada tembakan yang lagi baru-baru ini yang istimewa lah. Dan itu dibilang juga apa, koin-koin Cina, berarti sudah ada ada peradaban Cina masuk di Malang. Itu kan dari proses perdagangan, jalur perdagangan Cina mana itu kan ada alur dari perdagangan internasional lah. Itu sudah berhubungan dengan kita, dengan bangsa kita. Bahkan masa Mataram kuno juga ada, jauh dari, bahkan kan dari koin itu diketahui dinasti Han. Paling itu ada koin yang disimpan Bapak Muhammad Arifin itu dinasti Han. Itu apa juga cuma satu itu. Nah itu satu biji, ini yang unik. Nah dengar ini apa ya istilahnya, membuktikan bahwa bangsa kita atau Malangnya sendiri, tapi juga jalur perdagangan asing. Nah ini kan sudah ada kerjasama dengan asing, hubungan dagang. Berarti Malang ini benar-benar istilahnya itu istimewa ya. Iya. Istimewa dari dulu istimewa ya. Iya, kata pamireng makin dibacutaken malih nggih sasampunipun mangke kawula aturaken ya sekarang mau pisih ngono ya. Iya. Sasampunipun yang sarkawi kawula aturaken. Kurang apa? Ya, volumenya di sini Mas, sama coba. Kurang bandar. Kurang bandar. Enggak mungkin teman ngomongin bulakan. Kabeh kan sesuai dengan sikap. Iya. Hari ini untuk situs ini sampai berapa kali episode. Soalnya mulai misalnya yang perlu nanti sing yang dini itu dikupas ya ora apa-apa. Tapi kan saya kira ini cuman angka tahun tuh yang ada keterangan apa-apa. Ada kegiatan gitu kan. Tapi angka tahun cuma sampean enggak perlu nang masa kerajaan gitu. Tapi ini tentang opo prasasti itu yang belum dapat. Dari hasilnya besok rapate kita menyampaikan ke lewat RRI masyarakat apa yang ditemukan hasilnya apa Keputusan sing di pakis itu
ada apa masih terus digali itu? Misalnya awal strukturnya kan gubuk, aslinya gubuk deh. Itu garis cilik sekitar seminggu. Begitu. Oke, hancur. Itu paling dasar pada apa fondasi paling dasar. Tapi ketok lah itu sebuah pemukiman. Lu sing teman-teman sing melong dari apa? Dari apa ya? Masyarakat sing ikut sing apa? Bantu buat disampaikan di sana. Engko anune ya apa teknisnya ya apa harus kemana nggak perlu disampaikan, tapi paling kayak gitu sejarah kan sih turun ini kanggo pelajaran masyarakat asli. Kali kan masyarakat lah nemu apa kan jual asli kan harus wedi para dipek karo PCB perlu disampaikan. Iya aku mau bisa sampaikan paling tidak ada laporan diulang lagi. Saya kan harus cukup betul padahal tak semua nilainya penting di PCB ya iso gitu.